Gue pengalaman ya guys ya, gue waktu itu cabut gigi ya, karena gigi itu nggak di cover sama OHIP ya. Gigi rahang belakang gue dicabut, dan sekali bayar itu fee-nya gue tanya berapa duit, $500 loh guys, buat cabut satu gigi doang ya. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gue Darwin dalam channel pribadi gue Opini Darwin ya. Dan dalam video kali ini gue buat dalam suasana outdoor ya, karena suhunya walaupun udah di minggu ke-8 musim gugur, tapi lagi enak banget nih, 12 derajat dan sunny ya guys ya. Jadi gue mau enjoy suasana di outdoor ini ya, seger sekali hawanya guys ya. Nah, dalam video kali ini gue mau membahas mengenai pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman ya, yaitu bagaimana jika berangkat kerja di luar negeri atau tinggal di luar negeri dengan status gelap ya, menjadi imigran gelap. Nah, ini pertanyaan yang cukup kompleks ya sebenarnya ya, karena kasus tiap orang beda-beda ya. Tapi gue mau share apa pendapat gue jika harus berangkat ke luar negeri dengan status gelap ya. Nah, sebelum itu tolong subscribe, like, and comment, dan bantu share ya. Oke? Ya guys, bicara mengenai pindah ke luar negeri dengan status gelap ya, gue juga harus akui dulu gue sempat kepikiran juga ya waktu di Indonesia ya. Aduh, apa coba berangkat aja dengan jalur gelap nih ya, kayaknya lebih gampang ya. Karena ya, dulu gue waktu lagi mau berangkat ke luar negeri gitu ya, desperate banget pengen pindah ke luar negeri ya, gue sempat memikirkan berbagai alternatif ya. Oke, yang pertama dengan jalur skill ya. Nah, jalur skill ini cuma ada 3 negara yang menurut gue waktu itu bisa ya. Yang pertama itu Kanada, yang kedua Australia, dan yang ketiga New Zealand ya. Nah, yang menjadi kendala ialah kalau lewat sistem point ini ialah satu ya, kita harus tes Inggris ya, tes IELTS. Nah, gue waktu itu kayaknya aduh nggak pede nih, nilai skor IELTS gue akan berapa. Jadi gue nggak tahu, wah ini bakal ribet. Yang kedua, persyaratannya juga banyak ya, harus ngelengkapin banyak sekali dokumen ya. Contohnya harus minta surat referensi kerja ya dari tempat kerja yang dahulu juga ya. Harus melakukan penyetaraan ijazah dan yang lain-lain. Aduh, kayaknya belum tentu dapat nih, prosesnya ribet banget ya, dan fee-nya juga nggak murah ya untuk ngurus itu semua ya. Nah, jadi gue sempat kepikiran, aduh, alternatif berikutnya apa nih? Oh, ternyata lewat sistem point itu pun juga nggak gampang kalau untuk beberapa negara tertentu ya, seperti New Zealand gitu ya. Itu poinnya gue akan kurang waktu itu ya. Nah, akhirnya kalau ke New Zealand gue harus lewat jalur sekolah, harus lewat jalur kuliah juga. Wah, jalur kuliah itu kan biayanya juga mahal ya guys ya. Dan gue pikirkan poin berikutnya ya, yaitu selain Australia, New Zealand, dan Kanada yang sistem point base, gue juga mungkin bisa coba Amerika nih ya. Nah, cuman Amerika itu kan sistemnya lotre atau green card ya. Nah, kalau lotre atau green card ini ya ibaratnya kayak kita beli lotre, beli undian ya nggak? Kita masukin aplikasi kita ya, untung-untungan. Kalau lagi kepilih ya syukur gitu ya, kepilih untuk dapat green card ya. Nah, ini sesuatu yang nggak ada kepastiannya ya guys ya. Dan kalau ke Amerika berikutnya ialah lewat harus sponsor kerja. Nah, cari kerja ke Amerika jika skill kita ini general ya, kayak gua. Ya, gua ini kerja sebagai accountant dan skill gua itu general accounting gitu ya, bukan spesifik accounting ya. Seperti misalkan kalau ada teman-teman yang jago tentang US GAAP gitu ya, peraturannya US. Nah, ada kemungkinan bisa pindah ke Amerika ya, ataupun kalian tuh jago coding, programming yang spesial banget ya, gamers programming gitu. Nah, kemungkinan bisa di-hire oleh perusahaan-perusahaan di Amerika gitu ya. Nah, itu kan nggak gampang ya guys ya. Nah, jadi gue ada sempat kepikiran untuk alternatif yang ketiga. Apa gue coba berangkat ke luar negeri ya, ke Amerika, ke Australia, ke Kanada ini lewat jalur gelap ya. Ya udah, apply visa turis dulu, dan udahnya nanti di sana kerja ilegal deh gitu ya. Nah, menurut kalian gimana tuh? Oke nggak? Nah, ini beberapa pendapat gue ya mengenai kerja sebagai imigran gelap di sini ya. Setelah gue menjalani beberapa tahun tinggal di Kanada ya, gue memikirkan coba menyelami kalau gue jadi imigran gelap kurang lebih akan seperti apa nih. Oke, yang pertama ya, namanya kalau kita pindah ke luar negeri menjadi imigran gelap ya, berarti status kita kan ilegal. Nah, ini kalau berdasarkan gue pribadi, gue merasa nggak srek nih ya, karena ini melanggar hukum ya,
tidak sesuai dengan hati nurani gue. Jadi pertama udah jelas-jelasan kayaknya gue nggak akan berani untuk melangkah sebagai imigran gelap. Tapi ini ingat pendapat gue pribadi loh ya. Tentu saja tiap orang mempunyai selera yang berbeda-beda ya, risk appetite-nya berbeda-beda. Jadi tergantung kalian ya guys ya. Tapi kalau gue secara pribadi, gue mau mengikutin segala sesuatu secara peraturan yang berlaku, sesuai hukum yang berlaku. Dan juga sesuai dengan kepercayaan gue. Gue percaya segala sesuatu gue harus jalani sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, itu satu. Oke. Lalu yang kedua ialah, jika kita bekerja sebagai imigran gelap ya, gue melihatnya itu pekerjaan yang kita bisa lakukan itu sangat terbatas ya. Misalkan gue kerja sebagai accountant ya di sini ya, tapi gue statusnya gelap. Kayaknya itu nggak mungkin atau susah sekali untuk bisa mendapatkan pekerjaan sebagai accountant dengan status sebagai imigran gelap gitu ya. Nah jadi gue hanya bisa kerja di bidang-bidang tertentu yang dimana employernya mau membayar gue secara cash gitu ya. Dan mostly pekerjaan-pekerjaan yang cash ini pekerjaan-pekerjaan yang kalau boleh dibilang menggunakan otot atau menggunakan fisik ya. Contohnya kerja di warehouse gitu ya. Contohnya lagi kerja di pabrik atau kerja di restoran ya, di bagian kitchennya gitu ya. Nah jadi sangat terbatas sekali skopnya atau limitnya bagi kalian untuk bekerja di sini gitu ya. Lalu poin berikutnya ialah berkaitan juga dengan gaji kerjanya ya guys ya. Kalau kalian bekerja sebagai imigran gelap ya, tentu saja kalian kan tidak dilaporkan secara pajak kan ya oleh employer kalian ya. Nah mereka akan bisa menekan gajinya guys. Jadi misalkan gaji UMR saat ini di Ontario misalkan $14,35 ya. Kalian kemungkinan akan dibayar $10 atau $11 saja per jam. Dan kalian nggak bisa fight gitu ya. Gimana kalian mau fight? Karena kalian sendiri statusnya secara hukum itu ilegal di sini ya. Tidak resmi gitu di sini. Jadi kalian akan terpojokkan, akan tersudut gitu ya. Dan misalkan employer kalian memperlakukan kalian dengan tidak adil gitu ya. Pilih kasih, diskriminasi, rasisme gitu ya. Kalian mau komplain bagaimana? Karena kalian sendiri pun ilegal di sini dan dia sangat bisa memanfaatkan kalian. Ya. Juga misalkan nih ada employer yang jahat gitu. Misalkan mau memperkerjakan kalian. Oke, udah kerja 2 minggu. Terus dia nggak mau gaji kalian. Kalian mau nagihnya bagaimana? Kalian mau lapor polisi? Yang ada kalian dideportasi pulang, ya kan? Jadi serba salah kan posisinya ya kadang-kadang ya. Lalu poin berikutnya guys, kalau di Kanada ya, gue nggak tahu kalau di Australia atau di Amerika atau di New Zealand dengan status gelap ya. Kalau misalkan kalian sakit dan kalian tidak mempunyai OHIP ya guys ya, karena di Ontario ini menggunakan OHIP ya, maka kalian harus bayar sendiri. Dan kalian tahu nggak, biayanya kalau nggak ada OHIP itu akan mahal sekali ya. Gue pengalaman ya guys ya, gue waktu itu cabut gigi ya, karena gigi itu nggak di cover sama OHIP ya. Gigi geraham belakang gue dicabut, dan sekali bayar itu fee-nya gue tanya berapa duit, $500 loh guys, buat cabut 1 gigi doang ya. Tapi beruntungnya karena gue kerja di company yang ada insurance benefitnya, jadi gue di cover gitu ya guys untuk giginya. Nah poin berikutnya ialah berkaitan dengan kepemilikan mobil dan rumah ya guys ya. Nah ini sesuatu yang sulit nih guys ya, karena apa? Karena kalau di Kanada ini ya, atau di Ontario ini ya, kalau kita mau bikin SIM ya, kita harus ya mendaftarkan diri ke Service Ontario dan kita harus memberikan dokumen pembuktian bahwa kita ini adalah temporary resident atau permanent resident di sini ya, mempunyai izin tinggal yang resmi. Nah kalau nggak punya itu bagaimana guys ya? Itu akan menjadi sulit ya. Lalu yang kedua juga berkaitan dengan kepemilikan rumah ya. Setelah kita tinggal lama di sini, kalau status kita gelap terus, kita mau beli rumah juga susah ya guys ya. Kecuali memang jika kita mau jangka pendek ya. Misalkan kita hanya mau kerja beberapa tahun di sini, kumpulin duit yang banyak terus pulang. Itu lain cerita ya guys ya. Tapi kalau kita mau settle down di sini dengan status gelap, punya mobil dan punya rumah itu susah ya guys ya. Dan yang kedua harus diakui gitu ya. Kecuali kalau kita tinggalnya di pusat kota di downtown bener-bener, itu akan gampang public transportnya. Tapi kalau kita tinggalnya di daerah Greater Toronto area gitu ya, misalkan di Milton, di Ajax, di Barrie gitu ya, nah itu public transportnya sih kurang bagus ya guys ya. Kalian akan cukup struggle kalau lagi winter gitu ya. Poin berikutnya itu ialah berkaitan dengan kalau kita pengen pulang ya. Namanya juga manusia guys, kita pasti ada perasaan kangen kadang-kadang dengan keluarga di Indonesia, bener gak? Kita pengen mengunjungi mereka, kita ingin bersilaturahmi dengan mereka ya. Nah kalau status kita gelap bagaimana guys? Akan susah kan mau ketemu dengan saudara-saudara kita ya. Kita kalau pulang ya udah blacklist dan dideportasi.
udah nggak bisa lagi berangkat kemari lagi ya kan. Nah serba salah kan. Memang sih saat ini udah ada WhatsApp ya, udah ada video call seperti Zoom gitu ya. Dengan teknologi kita bisa ketemu ya, video call ya. Tapi chemistry-nya itu beda guys ya. Jika kita ketemu langsung ya dengan saudara-saudara kita di Indonesia dibandingkan dengan kalau kita video call lewat Zoom atau WhatsApp gitu ya. Jadi ada momentumnya seperti itu guys, dimana kalian pasti akan kangen dengan teman-teman di Indonesia, saudara di Indonesia, tapi akan susah bertemunya gitu ya. Lalu yang poin terakhir ialah berkaitan dengan pergaulan guys ya. Gue merasanya tuh kalau kita misalkan menjadi imigran gelap di sini ya, kita akan menjadi terbatas pergaulannya ya. Kenapa terbatas? Karena pertama kita akan selalu paranoid ya. Oh kita bergaul dengan teman-teman orang Indonesia nih, nanti kita dilapor lagi status kita ya. Nanti mereka tahu keberadaan kita di sini, dilapor. Jadinya gue menjauh lah dari perkumpulan orang Indonesia yang ada di sini ya. Jadi kita paranoid gitu ya. Misalkan kita lagi ke Asian Supermarket gitu mau belanja, di aisle barang-barang makanan Indonesia, tiba-tiba ada orang Indonesia juga lagi ngambil-ngambil barang di situ ya. Oh kita jadi takut nih, nanti dilapor nih, serem ah. Ya udah akhirnya menjauh gitu ya. Jadinya pergaulan kita juga jadi sangat sempit ya guys ya. Itu kurang lebih beberapa pertimbangan ya guys ya. Kenapa akhirnya kalau gue secara pribadi sih gue akan say no untuk berangkat ke Kanada atau ke luar negeri dengan status imigran gelap ya. Tapi itu kembali lagi tergantung pada pilihan kalian semua ya. Ini hanya pendapat gue secara pribadi. Kalau gue secara pribadi, jika misalkan gue harus stay di Indonesia, ya udah gue stay, gue terima. Berarti yang di atas itu masih mau gue untuk stay di Indonesia ya. Berarti jalan gue bukan untuk tinggal di luar negeri ya. Ataupun misalkan kalau gue desperate banget, gue pengen pindah ke luar negeri ya, pengen kerja di luar negeri ya. Karena di Indonesia misalkan gue hanya kerja di level yang tertentu sehingga gaji gue minimum gitu ya. Gue akan coba deh berangkat jadi TKI deh ya. Gue berangkat jadi TKI deh ya. Ke Jepang kek, ke Taiwan kek, ke Korea kek. Nggak apa-apa gitu ya. Siapa tahu gue menjadi TKI di Jepang, di Korea itu gue bisa ngumpulin duit. Dan duitnya bisa gue pakai untuk berangkat sekolah ke Kanada. Ya kan? Nah jadi kurang lebih seperti itu pertimbangannya guys ya. Nah kembali lagi disclaimer ya. Ini adalah pendapat gue secara pribadi ya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Dan semoga videonya bermanfaat. Oke? Bye!